Oksigen adalah zat yang sangat diperlukan agar tubuh kita tetap sehat. Hampir semua proses metabolisme tubuh, termasuk pencernaan makanan, penyembuhan saat sakit, dan produksi energi memerlukan oksigen. Oleh karena itu, bernapas menjadi hal yang sangat penting. Saat kita bernapas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh, sementara karbon dioksida akan dikeluarkan. Namun, bagaimana caranya kita bisa bernapas? Jawabannya simpel. Kita dapat bernapas karena adanya sistem pernapasan kita. Tanpa sistem pernapasan ini, kita tidak mungkin dapat menikmati udara yang segar setiap harinya. Lalu, apa saja bagian-bagian dalam sistem pernapasan kita dan bagaimana cara kerjanya? Apa yang akan terjadi jika seandainya sistem pernapasan kita mengalami gangguan? Mari kita bahas bersama. Selanjutnya saya akan membahas bagian anatomi dan fisiologi dari sistem pernafasan kita. Pertama-tama kita perlu tahu sistem pernafasan kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu berada di luar rongga dada, sedangkan yang bagian bawah itu berada di dalam rongga dada. Bagian atas, pertama-tama kita akan masuk ke bagian atas. Bagian atas itu terdiri dari 3 bagian, yaitu hidung, faring, dan yang terakhir laring. Pertama-tama kita kan tahu udara itu masuk dari hidung. Jadi pas masuk ke dalam hidung tuh itu melalui rongga hidung, dan saat udara masuk itu ada di rongga hidung yang namanya silia, yaitu rambut-rambut kecil yang berfungsi untuk menyaring debu dan partikel asing yang berukuran besar. Nah, selain itu di sepanjang rongga hidung juga ada jaringan epitel yang berambut yang berfungsi untuk mengalirkan udara ke bagian-bagian selanjutnya. Di sepanjang jaringan epitel ini ada suatu sel yang berbentuk seperti gelas minum piala. Sel ini berfungsi untuk menghasilkan lendir yang dinamakan mukus. Kalau untuk nama selnya sendiri, ini namanya goblet cells. Lalu, emang apa gunanya mukus? Mukus atau lendir ini berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang tidak dapat disaring oleh si silia. Selain itu juga dia berguna untuk mengatur kelembaban udara. Nah, karena kedua hal ini sangat penting bagi sistem pernafasan kita, sehingga kedua hal ini ada di sepanjang jalur mengalirnya udara. Dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, sampai ke alveolus nantinya. Selain disaring, udara yang masuk juga akan dihangatkan agar tidak membuat sistem pembuluh darah kecil kita itu, yaitu kapiler, itu menyusut. Kalau nanti kapiler menyusut itu akan mengganggu sistem kerja pernafasan. Nah, proses penghangatan ini dilakukan oleh darah yang ada di dalam pembuluh kapiler yang berada di sepanjang rongga hidung. Setelah udaranya udah disaring, udah bersih tuh, terus dilembabkan dan juga dihangatkan, sekarang waktunya udara itu masuk ke dalam yang namanya tenggorokan, atau bahasa biologis atau bahasa kerennya itu ya faring. Faring ini sendiri merupakan otot yang bentuknya seperti tabung. Dan faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Bedanya ini ada di letaknya. Nasofaring itu ada di bagian belakang rongga hidung, orofaring itu ada di belakang rongga mulut, dan laryngofaring itu yang berhubungan erat dengan esofagus. Esofagus itu jaluran menuju sistem pencernaan, jadi nggak terlalu dibahas di sini, nggak terlalu penting. Di sini juga ada satu hal yang penting, yaitu katup yang berfungsi untuk menghalangi makanan atau minuman agar tidak masuk ke tenggorokan di sistem pernafasan. Jadi nanti kalau ada makanan tuh atau minuman, jadi dia bakal menutup itu saluran untuk menuju ke sistem pernafasan biar masuknya ke yang esofagus. Nah, katupnya ini sendiri dinamakan sebagai epiglotis. Nah, lanjut, nanti di bawah epiglotis itu ada bagian yang namanya laring, atau yang biasa kita sebut dengan kotak suara. Karena laring sangat berperan untuk menghasilkan suara dan juga untuk saluran udara. Setelah laring, kita akan beralih ke bagian yang lebih bawahnya lagi, yaitu yang terdiri dari 4 bagian. Ini udah masuk ke bagian sistem pernafasan yang bagian bawah ya. Bagian bawah ini terdiri dari 4, yaitu trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus.
Pertama-tama kita akan bahas trakea. Trakea itu terdiri atas tulang-tulang rawan atau yang kita kenal itu kartilago. Pada dua bagian atasnya terdapat tulang rawan dengan bentuk cincin yang utuh, yang itu namanya tulang trikoid. Sementara yang di bawahnya itu, tulang rawannya itu hanya kayak bentuk sampai C gitu doang, jadi nggak utuh. Ini dinamain tulang hialin. Terus kedua tulang ini memberikan trakea suatu kelenturan, jadi trakea itu lentur supaya dapat menahan tekanan udara yang masuk ke paru-paru kita dan juga memberikan struktur yang keras kepada trakea supaya trakea ini kokoh. Selain itu, trakea ini juga berfungsi sebagai penghubung antara laring dan juga paru-paru kita. Setelah melalui trakea, udara nanti masuk ke dalam yang namanya bronkus. Bronkus adalah percabangan pertama dari trakea menuju kedua paru-paru kita. Nantinya bronkus kanan akan bercabang jadi 3, sedangkan yang bronkus kiri akan bercabang jadi 2 bronkus. Jumlah percabangan bronkus kiri lebih sedikit karena ukuran paru-paru yang di kiri itu lebih kecil daripada yang di kanan. Nah, selanjutnya bronkus akan terus bercabang dan bercabang yang berkali-kali sampai akhirnya udara sampai ke percabangan paling kecil yang ada di paru-paru kita yang namanya bronkiolus. Nah, salah satu hal yang penting untuk kita ingat adalah nantinya semakin bronkus itu bercabang, tulang rawan yang hialin akan semakin berkurang. Jadi semakin bercabang, semakin berkurang, semakin berkurang. Nantinya bronkus akan lebih banyak dikelilingi oleh otot-otot halus seiring dengan terjadinya percabangan. Jadi tulang hialin kurang, otot-otot halusnya yang makin banyak nantinya. Dalam konteks bronkiolus, itu tulang hialinnya itu sudah nggak ada lagi. Dan bronkiolus itu sudah sepenuhnya dikelilingi oleh otot-otot halus. Kenapa? Karena hal ini sangat diperlukan. Jika bronkus dan bronkiolus tetap dikelilingi sama tulang rawan yang tadi, maka percabangannya tidak mungkin ada. Karena yang strukturnya itu keras kan tulang rawan. Daripada otot lebih keras tulang kan. Maka perlu diganti sama yang otot halus itu. Nah, setelah mencapai bronkiolus, ternyata bronkiolus itu sendiri masih akan bercabang-cabang lagi tuh. Nanti yang membentuk yang namanya conducting bronchioles. Sampai akhirnya pada bagian yang paling dalam tuh, yang paling menarik, yaitu alveolus, yang nanti tempat terjadinya pertukaran gas CO2 dan O2. Mungkin sekian dari anatomi dan fisiologinya. Nah, pada bagian terakhir dari sistem pernapasan kita, ada suatu struktur yang berbentuk seperti anggur, yang dinamakan sebagai alveolus. Alveolus ini memainkan peranan yang sangat penting, karena disinilah terjadi pertukaran gas antara sistem pernapasan dengan sistem peredaran darah. Pertukaran gas ini dapat terjadi karena pada setiap alveolus terdapat banyak pembuluh darah yang kecil atau yang disebut sebagai pembuluh kapiler. Ketika kita bernafas, 300 juta alveolus di kedua paru-paru kita akan mengembang. Nantinya akan terjadi proses difusi, yaitu pergerakan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui suatu membran. Oksigen di alveolus akan berdifusi menembus dinding pembuluh kapiler dan masuk ke sistem peredaran darah yang konsentrasi oksigennya rendah. Sementara itu, karbon dioksida yang ada di pembuluh kapiler akan berdifusi ke alveolus yang konsentrasi karbon dioksidanya rendah. Proses ini akan terus terjadi sepanjang kita hidup, silih berganti. Sekarang, timbul suatu pertanyaan. Bagaimana caranya paru-paru dapat menampung udara yang masuk? Lebih jauh lagi, bagaimana paru-paru dapat bergerak, mengembang dan mengempis?
Hal ini dimungkinkan dengan adanya berbagai jenis otot yang membantu terjadinya proses respirasi. Ada 3 jenis otot dalam sistem pernapasan kita, yaitu diafragma, otot interkostal, dan otot aksesoris atau otot tambahan. Pertama-tama, mari kita membahas diafragma. Diafragma merupakan otot berbentuk melengkung ke arah paru-paru yang terletak tepat di antara rongga dada dan rongga perut kita, dan merupakan otot yang sangat penting artinya untuk proses menghirup atau inhalasi dan juga menghembuskan atau ekshalasi nafas. Saat menghirup udara, diafragma kita akan berkontraksi, membuatnya mendatar sehingga paru-paru kita dapat mengembang dan udara bisa masuk. Sementara itu, saat kita menghembuskan napas, diafragma akan kembali melengkung, menekan paru-paru sehingga paru-paru mengempis dan udara dapat dikeluarkan dari tubuh kita. Jika dilihat secara fisika, proses tersebut sangat masuk akal. Udara yang bertekanan tinggi akan selalu bergerak ke tekanan yang rendah. Saat menghirup nafas, paru-paru kita akan bertekanan lebih rendah daripada tekanan udara di sekitar kita, sehingga udara dapat masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan saat menghembuskan napas, tekanan di paru-paru akan menjadi lebih besar daripada tekanan udara di sekitar, sehingga udara dapat keluar. Selanjutnya, setelah membahas diafragma, ada juga otot penting lainnya yang bernama otot interkostal. Kita dapat menemukan otot ini menempel pada tulang rusuk kita. Dengan adanya otot ini, proses inhalasi dan ekshalasi napas dapat berjalan dengan lancar karena memungkinkan tulang rusuk kita untuk bergerak membesar dan menyusut. Terakhir adalah otot aksesoris atau otot tambahan. Sesuai namanya, otot ini tidak memainkan peranan yang utama dalam sistem pernapasan kita. Oleh karena itu, otot-otot semacam ini biasanya hanya akan digunakan dalam kondisi ketika kita sedang membutuhkan penggunaan energi atau dengan kata lain, metabolisme yang cepat. Misalnya, pada saat kita sedang berolahraga atau mengalami gangguan kesehatan berkaitan dengan respirasi. Nah, berbicara soal gangguan kesehatan, seperti sistem tubuh lainnya, sistem pernapasan juga dapat memiliki gangguan. Salah satu gangguan yang cukup umum dan sekaligus berbahaya jika tidak segera ditangani adalah edema paru-paru. Apa itu edema paru-paru? Mari kita bahas bersama. Secara umum, edema paru-paru adalah gangguan kesehatan yang terjadi pada sistem pernapasan kita akibat cairan yang berlebih pada jaringan interstisial, yaitu suatu celah jaringan yang terletak di antara pembuluh darah kapiler dengan alveolus di paru-paru. Ini adalah tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida dalam proses pertukaran gas. Lalu, apa penyebab dari gangguan ini? Penyebabnya dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu penyebab yang berkaitan dengan masalah jantung dan penyebab yang tidak berkaitan dengan masalah jantung. Untuk masalah yang berkaitan dengan jantung, ada 2 penyebab yang utama, yaitu ketidakmampuan ventrikal kiri dalam memompa darah dan masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Masalah pada ventrikal kiri membuatnya tidak dapat memompa darah dengan lancar. Alhasil, darah jadi menumpuk pada arteri kiri, dan dengan demikian, darah juga menumpuk pada pembuluh kapiler di paru-paru. Maka, cairan di dalam pembuluh darah akan terdorong keluar ke jaringan interstisial karena tekanan yang terlalu tinggi di pembuluh kapiler. Selain itu, gangguan hipertensi juga dapat berujung pada komplikasi edema paru-paru.
Meskipun ventrikel kiri kita sehat, tekanan darah tinggi akan membuat kinerjanya dalam memompa darah menjadi tidak efektif. Darah pun menumpuk di arteri kiri, dan dengan begitu darah juga menumpuk pada pembuluh kapiler di paru-paru. Sama seperti sebelumnya, cairan akan terdorong keluar dari jaringan interstisial akibat tekanan yang terlalu tinggi. Selanjutnya adalah penyebab yang tidak berhubungan dengan gangguan jantung. Edema paru-paru bisa disebabkan karena luka langsung yang ada pada alveolus, yang dapat disebabkan karena infeksi pada paru-paru, menghirup gas berbahaya, atau trauma dada. Semua penyebab ini akan menimbulkan reaksi tubuh atau inflamasi yang membuat membran dari pembuluh kapiler menjadi lebih gampang untuk ditembus, sehingga cairan di kapiler pun keluar ke jaringan interstisial, dan terjadilah edema paru-paru. Selain itu, edema ini juga dapat disebabkan karena malnutrisi protein. Protein dalam pembuluh darah kita berperan sangat penting sebagai penarik molekul-molekul cairan. Jika tubuh kita kekurangan protein, kemungkinan terjadinya edema akan menjadi semakin tinggi, karena cairan akan dengan sangat mudah keluar dari membran dan masuk ke jaringan interstisial. Gejala yang paling utama dari edema paru-paru adalah kesulitan bernapas. Hal ini disebabkan karena ketika kita terkena edema, jaringan interstisial kita akan dipenuhi dengan banyak sekali cairan. Padahal, untuk dapat melakukan pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida perlu berdifusi melewati sela jaringan tersebut. Dengan demikian, proses pertukaran gas akan melambat dengan sangat signifikan, sedangkan darah di pembuluh akan terus dipompa. Maka, lama-kelamaan, kita akan kekurangan oksigen, yang menyebabkan kesulitan bernapas. Selain kesulitan bernapas, edema paru-paru juga bisa memiliki gejala lain, seperti sakit dada, batuk berdahak, kelelahan, dan bahkan sampai meninggal. Oleh karena itu, perlu diagnosis yang tepat sebelum edema paru-paru menjadi semakin parah. Untungnya, gangguan ini cukup mudah dideteksi dengan menggunakan X-ray atau CT scan. Akan terlihat dengan sangat jelas apakah ada cairan berlebih pada jaringan interstisial. Namun, tentunya kalian tidak ingin mengalami gangguan ini, bukan? Oleh karena itu, pola hidup yang sehat sangat penting artinya agar kita bisa terhindarkan dari gangguan kesehatan ini. Berolahraga secara teratur sangat penting artinya agar kita dapat mengeluarkan cairan dalam tubuh dalam bentuk keringat dan juga membakar kalori agar tubuh kita tidak berlemak sehingga mengganggu kinerja pembuluh darah kita. Selain itu, makanan juga sangat penting artinya. Mengurangi konsumsi garam adalah salah satu caranya agar tekanan darah tetap normal. Memperbanyak asupan protein dalam menu makanan kita setiap harinya juga berperan penting agar cairan dalam pembuluh darah tetap pada tempatnya. Namun, jika seandainya kita memang terkena edema paru-paru, pengobatan apa yang dapat kita lakukan? Pengobatan paling utama untuk gangguan ini adalah pemberian oksigen tambahan. Oksigen tambahan ini sangat krusial artinya karena hal yang membuat edema paru-paru berbahaya adalah kurangnya oksigen di dalam tubuh kita. Nah, selain pemberian oksigen tambahan, ada juga pengobatan-pengobatan lain yang dapat dilakukan, tergantung dari penyebab gangguannya. Untuk penyebab yang berhubungan dengan kelainan jantung, pengobatannya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja jantung kita, misalnya dengan penggunaan ring untuk memperlancar peredaran darah atau dengan menurunkan tekanan darah, misalnya dengan meminum obat untuk penderita darah tinggi. Untuk penyebab yang tidak berhubungan dengan jantung, pengobatannya dapat dilakukan dengan cara menargetkan langsung penyebab dari edema paru-paru tersebut. Contohnya, jika kita terkena edema paru-paru karena infeksi bakteri di paru-paru, maka minumlah antibiotik untuk membunuh bakterinya. Dan itulah sistem pernapasan kita. Sudah semestinya kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat menghirup udara yang segar secara otomatis. Kita tidak perlu bernapas secara manual, sehingga kita dapat fokus terhadap hal-hal yang lain sembari menikmati udara yang kita masukkan dan buang dari sistem pernapasan kita.